kegiatan ini. Kepada Ibu, persilakan. Terima kasih Ibu Pawe. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, kita semua masih semangat pagi. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua boleh berkumpul lagi di sini pada hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita semua dalam komunitas belajar Spensa bergerak, kita mengikuti diseminasi model kompetensi guru yang akan dibawakan oleh Ibu Christina Novita Dei, di mana beliau telah mengikuti workshop selama seminggu di Kupang. Kita akan diberi penjelasan mengenai apa itu model kompetensi guru, dan ini mungkin akan berlangsung sampai sore. Maka kita mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga kita lebih mengenal guru itu seperti apa dengan perkembangan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Diharapkan kita bisa mengikutinya sampai selesai. Untuk itu, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan saya buka kegiatan atau diseminasi model kompetensi guru dengan resmi. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, yang saya hormati Bapak Ibu para wakil, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya di tempat yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Yang Kuasa. Berkat kasihnya dan penyelenggara, diketahui Bapak Ibu di sini saya mohon maaf saya tidak menggurui, tetapi mari kita bersama-sama belajar, sama-sama sharing berkaitan dengan model kompetensi guru. Hari ini kita bersama karena ada pemuntahiran Perdirjen 6565, di mana model kompetensi guru yang tertuang di Perdirjen 6565 itu sudah kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Maka terjadi pembaharuan, dan di sini model kompetensi guru per Perdirjen 2626 tahun 2023. Untuk menghemat waktu karena kegiatan kita pada hari ini cukup padat, kita langsung saja mulai dengan aktivitas kita. Sekali lagi, semangatnya belum nambah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Semangat. Coba tepuk semangat. Siapa kita? Oke, baik Pak Imon, silakan ice breathing sedikit, meregangkan otot-otot kita supaya lebih fresh Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Diupayakan semua tidak boleh ada yang berdiri terpaku Bapak Ibu, kita regangkan otot-otot kita ya.
Ibu Belanza, Ibu Lin, memulainya dengan sebuah pantun. Izinkan saya memulai dengan satu kalimat motivasi yang saya petik dari orang muda hebat, yaitu Bapak Ali Zainal, salah satu guru di SD ya di Nagitio, guru Kansas. Saya tertarik Bapak Ibu dengan kalimat motivasinya bahwa setiap hari itu tidak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah sebuah perubahan. Setuju Bapak Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu suka dulu dalam kelompok. Silakan berkumpul. Refleksinya kelompok Gemoy ya. Oke, Gemoy. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kami dari kelompok Gemoy. Akan mencoba untuk mendeskripsikan dari pertanyaan. Apakah Anda pernah merasa tidak termotivasi mengajar? Iya, pernah. Pertama, beban kerja yang begitu besar. Di samping kami sebagai guru mata pelajaran, kami punya beban menyelesaikan kinerja yang ada batas deadline waktunya. Terus kami juga harus menyelesaikan P5. Kami juga pada saat yang bersama kami juga harus mengisi rapor sebagai wali kelas. Kami juga harus menulis ijazah pada saat yang bersamaan. Begitu. Terus mungkin catatan kedua mungkin kurang adanya daya dukung menyangkut dengan sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dalam tim fokus yang mungkin belum semuanya terpenuhi, juga jaringan internet yang menjadi kendala. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu ini yang sudah mau berbagi hasil refleksinya. Tidak termotivasi mengajar karena sebagai guru, sebagai profesi guru ada begitu banyak tugas tambahan sehingga ada di suatu waktu merasa tidak termotivasi, tapi bukan karena unsur sengaja tetapi karena beban pekerjaan. Memang benar Bapak Ibu, ketika kita dibebani dengan berbagai macam pekerjaan sehingga kita kurang maksimal melayani anak, menuntun anak, membimbing anak sesuai dengan harapan seperti itu. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. By the counter. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Seri terkait dengan tayangan video, ada hal yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kebaikan suatu saat akan kembali kepada yang melakukan kebaikan. Mungkin itu. Nah, satu kali saya punya pengalaman saat mau masuk SMP. Tentunya anak yang baru dari SD ke SMP itu mereka punya semangat yang menggebu-gebu. Apalagi kalau dalam notabene di SD dia berprestasi bisa akademik maupun akademik. Namun setelah melalui proses panjang baik dari pendaftaran seleksi dan sebagainya sudah dinyatakan lulus,
menyatakan bahwa anak ini legal untuk bisa bersekolah di sekolah tertentu, ada satu hal yang harus dilewati, yaitu menyangkut dengan biaya. Saya pribadi mengalami ini di pengalaman pribadi. Saya tidak dapat sekolah di sekolah yang saya karena biaya. Saat itu orang tua berada di tempat tugas. Kami hanya bersaudara, 6 bersaudara, di bawah komando Kak Sulung dan tinggal di rumah. Kak Sulung itu urusan semua sampai masuk sekolah. Karena hanya karena uang 256.000, 256.000 sampai tidak bisa masuk sekolah. Setelah itu kemana kira-kira? Bagaimana dia bisa melanjutkan, memperjuangkan cita-citanya? Kalau SMP saja sudah tidak bisa. Kalau SMP saja sudah bisa. Sudah bikin berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan. Tetapi apalah artinya kalau dilakukan hanya seorang anak yang baru tamat SD masuk SMP. Siapa berdasarkan pengalaman yang itu, saya pribadi selama menjadi guru, saya sudah menemukan dua hal yang sama. Sebagai satu ide, anak ini sudah tamat, mungkin mantan anggota dunia. Dia satu putra. Pada saat itu Bapak Negeri mungkin tidak pernah berbicara PRI dengan Paluti. Bapak Negeri itu di atas ruangan dan nangis karena anaknya itu mau tertulang mau bergerak. Pada saat itu, saya kemudian pengalaman pribadi, saya sudah mengalami bagaimana perasaan kalau kita mau sekolah belum bergerak. Saya tidak mau buat. Assalamualaikum Bapak Negeri. Bapak Negeri bersifat lagi tidak nanti urusan. Yang penting hari itu dia kata ulang dulu. Jadi tentang yang kedua itu saya merasa bahwa seperti dalam hal ini kan kita mau bahagia atau kita butuh pengorbanan juga biaya. Melakukan hal baik itu kita tahu bagaimana kembali dengan kita. Kalau masuk perjalanan saat orang tua seperti yang digambarkan sekali itu mungkin kita pada seperti apa saya tahu. Saya mendoakan kami minta doa dari kita semua supaya ya hal yang baik ini tetap dipertahankan. Usaha terima kasih kembali. Oke, kelompok Prakan dan kelompok Gemoy. Ya, luar biasa. Dan untuk kita semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok Wanha. Satu hati untuk spesial tercinta. Yang pertama, seperti apa lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Yang pertama, fasilitas yang memadai dan mudah diakses. Yang kedua, lingkungan belajar yang bersih dan rapi. Yang ketiga, tersedia makanan dan minuman yang cukup. Yang keempat, keterlibatan atau relasi antara guru dan siswa yang baik, memperlakukan siswa seperti anak sendiri dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, seperti apa pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik? Satu, merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, lebih banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, role play, dan lain-lain. Yang ketiga, seperti apa asesmen, umpan balik, dan laporan capaian pembelajaran yang dapat membantu peserta didik. Wanha. Saya tertarik dengan ada poin yang menganggap siswa atau peserta didik seperti anak sendiri. Ini sangat mendalam ya maksudnya. Dengan berbagai peristiwa yang telah kita lalui bersama Bapak Ibu, terlebih terutama kita orang-orang muda, masa depan kita itu masih panjang. Dan tadi di
guru itu sebagai teladan, ujung tombak, penabur kebaikan dan macam-macam labelnya. Jadi jadikan peristiwa itu menjadi pembelajaran yang berarti buat kita untuk kita membangun kembali sekolah kita dengan harus berjuang untuk memiliki kompetensi, tidak boleh pincang. Lalu kita terus menyesuaikan diri, mengembangkan kompetensi diri kita sehingga pertemuan yang kedua adalah kita mampu mempraktikkan gerak spesifik dalam permainan bola voli. Oke? Sekarang Pak kasih kesempatan 15 menit untuk menukar pakaian dan kita menuju ke lapangan. Silakan. Sudah datang semua? Ya, silakan berbaris. Baris. Karena bola kita ada 5 buah, maka baris kelompoknya 5 kelompok. Untuk mempermudah, hitung dari 1 sampai 5. Mulai. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 telah terbentuk. Sekarang kita melakukan pemanasan atau warming up. Oke, sebelumnya Pak mau cek dulu konsentrasi. Kamu cek dulu konsentrasi. Ada satu permainan namanya permainan kebalikan. Permainan kebalikan. Kalau pas sebut kata semut, jawabnya semut. Semut ukurannya kecil. Semut ukurannya kecil. Semut ukurannya kecil. Tapi jawabannya kembali. Semut. Gajah kecil. Oh, kecil dulu. Gajah. Semut. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk lanjutkan dengan warming up mengarah kepada materi inti yaitu gerak spesifik. Kita melakukan pemanasan dengan bola. Kita mulai dengan bola berantai. Bola berantai. Oke? Yang adik-adik kita akan masuk ke pembelajaran inti. Pada bagian pertama kita akan melakukan yang namanya diagnostik konten atau materi. Yang lalu sudah Pak jelaskan tentang materi gerak spesifik permainan bola voli. Sekarang Pak kasih kebebasan. Ada 5 bola di sini. Silakan adik bermain melakukan gerak spesifik permainan bola voli menurut pemahaman dan apa yang bisa adik-adik lakukan. Silakan. Baik, cukup. Kembali berkumpul. Kelompok pertama, kira-kira ada berapa gerak spesifik dalam permainan bola voli? Ada 5. Yang pertama, passing. Servis bawah. Yang kedua, passing atas. Yang ketiga, yang keempat. Berdasarkan permainan yang adik-adik lakukan, sebentar saya mengamati, saya melihat ada kecenderungan kepada gerak spesifik tertentu, sehingga bagikan dalam kelompok. Kelompok pertama, kamu cenderungnya pada bagian passing. Silakan kelompok pertama di sini melakukan passing atas. Sebentar. Kelompok kedua kecenderungan kepada servis. Kelompok ketiga kepada smash dan kelompok keempat kepada blok. Passing. Sudah? Oke, silakan lakukan dalam kelompok. Baik, sekarang mari kita saksikan kelompok 1 mendemonstrasikan apa yang dilakukan dalam kelompok tadi. Silakan. Passing. Mari kita perhatikan, silakan teman-teman kelompok passing. Kelompok servis, silakan. Oke, pertanyaannya. Kita demonstrasi dalam kelompok besar. Kita melakukan gerak passing secara berkelompok. Mari kita melakukan dalam bentuk permainan. Silakan yang kelompok ini silakan bermain melakukan passing atas. Kelompok ini bermain passing bawah. 2 kelompok ini bermain servis dan smash. Silakan.
adik-adik, waktu pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita duduk dalam kelompoknya masing-masing, duduk tenang. Pak beri kesempatan 30 detik untuk kau beristirahat sejenak, menarik nafas, kemudian membuangnya kembali. Jangan tarik nafas atau tahan terus, itu sangat berbahaya. Nah, setelah membuang sekitar beberapa kali pengulangan, dalam duduk tenang ini Pak minta kau untuk melakukan review atau merefleksi kembali materi mulai dari awal tadi, mulai dari pembukaan sampai terakhir. Setelah itu Pak beri kesempatan satu orang untuk menyampaikan refleksi. 30 detik mulai dari sekarang. Waktu refleksi selesai. Mungkin kelas 8A ada yang ingin memberikan refleksi, kesempatan pasaran. Bagaimana dengan perasaan adik-adik hari ini setelah mengikuti pelajaran ini? Materi apa yang mau jawab, mau refleksi? Angkat tangan. Iya, silakan Mary. Dengan materi yang Pak berikan, kami sangat senang dan sangat mengerti apa yang sudah Bapak berikan. Monopoli itu tidak segampang seperti yang teori berbahasa lalu, tetapi sangat sulit. Oleh karena itu, supaya mengatasi kesulitan ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita harus konsentrasi, latihan dengan serius, latihan dengan berulang-ulang. Itu pesannya. Oke. Baik, setelah ini pelajaran apa? Pelajaran IPA. Oke, sebelum mengakhiri, Pak pesan setelah ini kalian ganti pakaian, istirahat, minum air, makan, dan disiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran IPA. Mari kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Lisa. Baik, terima kasih Lisa. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Salam olahraga. Kelompok EC. Silakan mungkin baca terlebih dahulu sub indikatornya, ya, baru berikan komentar. Oke, selamat sore. Sore. Oke, kami dari kelompok KC mendapat indikator penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Berdasarkan pengamatan kami dari penampilan kelompok Gemoy, memang tidak ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran tadi. Mungkin memang materinya tidak membutuhkan penggunaan teknologi di dalamnya, tapi secara keseluruhan semuanya bagus dan menyenangkan. Berpihak pada murid ya. Ya, berpihak pada peserta didik. Terima kasih dari dua dan tiga penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Dari kepala ada mahkota, kemudian di atas kepala gambar 20 bunga. Turun ke bawah ada 6 jari, 6 tangan yang pertama menunjukkan jam. Kita harus tepat waktu soal dulu. Kemudian ada sebelah laptop beserta Google, penguasaan teknologi. Yang ketiga, ini teknologi yang teknologi yang positif. Yang ketiga, ini buku-buku mata pelajaran pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Yang ini perlengkapan mengajar, pensil, berpoin, menghapus, kayu, dan ini yang terakhir piano. Itu saja, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok narasumber ya dari luar untuk ya berkolaborasi. Berbagi praktik baik. Iya, berbagi praktik baik dan sebagainya seperti itu ya. Oke, baik. Kita mulai next ya. Jawaban itu jangan lupa kita tuangkan di lembar yang berwarna. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu ini answer kata.
dan definisi dari kata kunci. Peserta menempelkan kotak-kotak tersebut menggunakan lem. Ingat Bapak Ibu, waktu kita hanya 10 menit. Silakan koordinator mengambil bahan ini. Silakan koordinator masing-masing. Ya. Mari Bapak Ibu. Diskusi boleh heboh Bapak Ibu, tetapi ingat jawaban tetap jaga rahasia. Sepertinya yang saya di sini mungkin terpotong dan malam. Ya, kurang berapa? Kurang 1. Ada mungkin yang kasih efektif, betul sekali. Yang kedua, ya betul sekali, inisiatif. Yang ketiga, itu ada yang kurang huruf dan pendobelan huruf ya. Ada peningkatan pembelajaran. Oke, yang keempat, iya betul sekali, pengorganisasian. Oke, jadi ini kata-kata yang ada dalam kompetensi sosial. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat kompetensi sosial. Ini ada kata pengorganisasian yang tadi baru kita sebut. Lalu ada komunikasi efektif. Ternyata rahasianya itu ada di subindikator. Lalu keterlibatan pendampingan orang tua, lalu dibaca. Kita lanjut. Oke, apa kata kunci yang Anda ingat dari kompetensi sosial Bapak? Kata kuncinya ya, komunikasi efektif, inisiatif, ya. Oke, mari kita lihat ini poin kunci kompetensi sosial: kolaborasi efektif, keterlibatan orang tua, kembali dan masyarakat, keterlibatan dalam organisasi profesi. Baik, ini nanti baru dibaca. Kita menuju ke kompetensi yang paling terakhir, yaitu kompetensi profesional. Ya, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kita diminta 10 menit untuk berdiskusi seperti hal yang sama. Seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya? Seperti apa perilaku guru yang menunjukkan penyesuaian pembelajaran sesuai karakteristik dan cara belajar peserta didik? Seperti apa perilaku guru yang memahami kurikulum dan cara menggunakannya? Silakan Bapak Ibu berdiskusi dalam kelompoknya 10 menit. Ya.